Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Purwahyuningsi. Saya dari kelas 63 2B25. Saya di sini akan membawakan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang pertama yaitu ada abstrak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan pajak yang terutang dengan tepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak berada mempunyai yang signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. Dengan sampel penelitian, sebanyak 100 orang wajib pajak pribadi dengan teknik penarikan sampel dengan metode simple random sampling. Analisis data yang digunakan adalah regensi ganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin baik pemahaman perpajakan, adanya pengetahuan mengenai sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, maka semakin baik pula pelaksanaan dalam kegiatan wajib pajak tersebut. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembayaran sektor termasuk pengeluaran pembangunan dan pembiayaan kesejahteraan rakyatnya. Maka pajak memegang peran penting dan berfungsinya untuk negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak ataupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan adalah melalui informasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diberlakukannya secara self-assessment system. Lalu selanjutnya, sistem pembayaran pajak di Indonesia ini kan menggunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak memiliki kewenangan dan peran aktif dalam perhitungan, membayar, dan pelaporan pajak yang terutang. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Pemerintah melalui sistem ini bisa mendapatkan pelanggaran yang meminimalisir. Lalu juga ada salah satu penghambat juga yang bisa dikendalikan, yaitu dengan cara salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Jadi, wajib pajak yaitu bagaimana sikap seseorang wajib pajak yang mau melaksanakan kewajiban pajaknya. Lalu ada sistem pembayaran pajak di Indonesia menggunakan sistem tersebut kan, di mana wajib pajak memiliki kewenangan dan berperan aktif dalam menghitung, membayar,
dan pelaporan wajib pajak yang terutang. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya nih. Terus juga pemerintah melalui sistem ini, pelanggaran ini nih dapat bisa diminimalisir. Terus juga salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Terus juga kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap seseorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP atau nomor pokok wajib pajak oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya. Masyarakat di Indonesia yang masih belum menyadari pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia itu merendah. Terus juga ada kata sanksi, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah tanggungan atau tindakan, hukuman dan sebagainya untuk memaksa dan menepati perjanjian atau menaati sebuah peraturan yang berlaku. Terus juga sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan itu diatur. Terus juga akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terus juga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sanksi perpajakan yang sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena wajib pajak mengetahui sanksi yang diterima apabila melakukan kecurangan cukup berat. Terus juga ada pelayanan adalah cara melayani atau dalam bahasanya membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang. Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak itu sendiri. Jadi, pelayanan fiskus yang baik menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seorang fiskus memiliki tanggung jawab yang besar untuk memahami dan memberikan keterangan yang jelas nih kepada wajib pajak tentang apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk membayar pajak gitu. Lalu selanjutnya ada landasan teori dan hipotesis, yaitu ada di The Theory of Planet Behavior atau TPB merupakan teori yang berdasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Menyatakan sebelumnya melakukan tindakan individu akan memikirkan implikasi atau maksudnya dari tindakan sebelumnya memutuskan untuk melakukan perihal tersebut atau tidak. Terus juga ada kepatuhan wajib pajak nih. Apa sih kepatuhan wajib pajak itu sendiri? Itu dapat diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak di mana dalam menjalankan semua kewajiban perpajakan untuk menggunakan hak perpajakannya, wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku nih. Terus juga ada indikator kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, itu harus mengisi formulir dengan benar. Yang kedua, dia menghitung pajak oleh wajib pajak. Lalu yang ketiga, ketepatan waktu dalam membayar pajak. Lalu yang keempat, patuh terhadap peraturan yang ditetapkan di perpajakan. Lalu yang kelima, itu ada pengenaan sanksi. Lalu selanjutnya ada sanksi pajak nih. Apa sih sanksi pajak? Sanksi pajak merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Sanksi pajak ini memiliki tujuan utama untuk mendorong kepatuhan dan pembayaran pajak. Denda yang akan dikenakan wajib pajak jika lalai dalam membayar pajak, itu juga ada indikatornya juga nih, indikator sanksi pajak. Yang pertama itu sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran peraturan pajak yang cukup berat. Lalu yang kedua ada sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak yang sangat ringan. Lalu yang ketiga ada pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak itu sendiri. Lalu yang keempat, ada sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi sedikit pun. Lalu juga yang kelima, ada pengenaan sanksi atas pelanggaran wajib pajak dapat dinegosiasikan. Lalu selanjutnya juga ada pelayanan fiskus. Apa sih pelayanan fiskus? Pelayanan fiskus adalah cara petugas dalam menampilkan pelayanan dengan kualitas terbaik pada pembayaran pajak untuk menentukan apakah wajib pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian, yaitu berdasarkan rumus masalah, tinjauan teoris, tinjauan penelitian terlebih dahulu, maka hipotesis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada H1, terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak Pratama. Yang kedua ada H2, terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan wajib pajak Pratama. Lalu yang ketiga ada H3, terdapat pengaruh penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelayanan pajak Pratama. Yang keempat ada H4, terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan wajib pajak Pratama. Lalu yang kelima ada H5, terdapat pengaruh sanksi pajak kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan wajib pajak Pratama. Lalu selanjutnya juga ada metode penelitian. Kita kan pakai metode penelitian simple random sampling. Nah, ini nih adalah sampel orang-orang yang ditemui oleh penelitian secara acak nih, teman-teman. Ada juga rumusnya, yaitu rumusnya N sama dengan N dibagi 1 ditambah N buka kurung E tutup kurung 2. Yaitu N yang paling pertama yang dimaksudkan adalah jumlah sampel, lalu N yang kedua adalah populasi, lalu E di sini adalah batas toleransi kesalahan. Jadi dalam penelitian ini batas toleransi kesalahan yang dapat ditolerin itu sebesar 10% nih teman-teman. Adapun jumlah wajib pajak pribadi yang terdaftar pada tahun 2020 itu sebanyak 1.401. Maka dari populasi tersebut adalah sebagai berikut nih teman-teman rumusnya. N sama dengan 11.401 dibagi 1 ditambah 11.401 dibuka kurung 0,01 tutup kurung. Dengan hasilnya yaitu N sama dengan 99,99. Itu menandakan bahwa hampir 100% nih. Ini menandakan bahwa mendekati 100 orang tersebut ya teman-teman. Terus juga penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear ganda, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nih, jadi yang pertama itu adalah rumusnya. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B1
X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4 ditambah B5 X5 ditambah E. Jadi, artinya ini semua adalah yang yang Y maksud saya, yang Y adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, lalu yang A adalah konstanta, yang B-nya itu koefisien membayar pajak, lalu yang X1 itu kesadaran wajib pajak, yang X2 itu pelayanan fiskus, X3 itu penyuluhan wajib pajak, lalu X4-nya ada pemeriksaan pajak, X5-nya adalah sanksi pajak, serta E-nya adalah koefisien error. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan dan hasil. Yang pertama itu ada uji regensi linear ganda, yaitu pada penelitian ini penguji dilakukan dengan menganalisis linear ganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, persamaan regensi yang terbentuk adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 8.354 dikurang 0,104x1 ditambah 0,375x2 ditambah 0,302x3 ditambah E. Sehingga dapat dijelaskan yang pertama adalah nilai konstanta sebesar 8.354 itu memiliki arti jika bahwa variabel pelayanan, fiskus, dan sanksi perpajakan bernilai 0, maka kesadaran wajib pajak sebesar 8.354. Lalu yang kedua ada nilai koefisien regensi variabel kesadaran wajib pajak itu sebesar 0,104. Artinya, jika kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,104 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Lalu yang ketiga, ada nilai koefisiensi regensi variabel pelayanan fiskus sebesar 0,375. Artinya, jika pelayanan fiskus mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,375 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Lalu selanjutnya yang keempat, ada nilai koefisiensi regensi variabel sanksi perpajakan itu sebesar 0,302. Artinya, jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,302 dengan asumsi variabel independennya bernilai tetap juga. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan dan juga sarannya nih teman-teman. Yang pertama kita kesimpulannya dulu ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa baik buruknya kualitas fiskus tidak mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan juga sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang berlaku tidak memenuhi kewajiban wajib pajak. Terus juga ada keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel penelitian yang diambil gitu teman-teman. Terus juga kita masuk ke bagian sarannya. Sarannya yaitu berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka disarankan pada artikel tersebut atau artikel yang saya bawa ini masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain dari pemahaman perpajakan, terus juga ada sanksi pajak, terus juga ada pelayanan fiskus. Pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri selain yang variabel yang kita teliti di artikel ini. Terus juga faktor lain seperti sistem transpirasi, perpajakan, terus juga ada kesadaran wajib pajak itu sendiri, terus juga ada tarif pajak, terus juga ada keadilan perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Terus juga untuk memaksimalkan kemudahan dan efisiensi pelayanan terhadap wajib pajak, dalam hal ini membayar dan melunasi pajaknya menetapkan self-assessment system melalui tax online system atau e-faktur. Terus juga ada e-filing dan e-billing dalam pengisian tersebut. Terus juga ada pembayaran, terus juga ada pelaporan pajak. Masih diperlukan perbaikan dan peningkatan serta saran dan prasarananya juga nih teman-teman. Berupa kesediaan sistem aplikasi pajak yang mudah diakses dan dioperasikan. Perbaikan server online dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri juga bisa meningkatkan kualitas jaringan internet yang lebih luas dan cepat ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang artikel yang saya bawa dengan judul Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelumnya juga saya meminta maaf kepada Bapak dosen yang saya hormati karena saya membaca. Karena di sini sebelumnya juga saya membaca tapi benar-benar sangat kaku. Jadi saya mencoba buat teknik baru. Siapa tahu dengan ini saya bisa lebih pede dan lebih bisa berbicara dengan lantang di depan kamera. Oke, Pak. Sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.